huru hara kematian. Matahari dari barat. Rasulullah bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sebelum matahari terbit dari barat. Nah, hari kiamat berarti bermakna kematian. Kematian tidak akan terjadi sebelum matahari terbit dari barat. Jadi kalau diperintah juga diperintah untuk mati sebelum mati, atau dalam Al-Quran katakan bunuhlah dirimu, keluar dari kampungmu, itu tidak akan terjadi jika matahari tidak terbit dari barat. Itu persyaratan utama. Kalau melakukan bunuh diri mesti matahari terbit dari barat. Kita akan berjumpa dengan ayat dialog Ibrahim dengan Raja Namrud. Ada perintah dari Ibrahim, sesungguhnya Tuhanku menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Nah, ini kode bahwa kita disuruh untuk mati. Kapan matahari terbit dari barat, berarti kematian. Nah, itu syarat bahwa kematian tidak akan terjadi sebelum matahari terbit dari barat. Jadi salah satu maknanya adalah dimunculkannya segala peristiwa yang pernah kita alami selama hidup kita. Itu salah satu maknanya. Tapi tekniknya betul-betul menerbitkan matahari dari barat. Cuma mesti kita lihat seperti apa matahari terbit dari timur, seperti apa matahari terbit dari barat. Ya. Oke. Yang kedua, muncul Dajjal dan Imam Mahdi. Munculnya Dajjal dan Imam Mahdi. Munculnya Dajjal dan Imam Mahdi, kedua-duanya tidak lepas dari diri kita sendiri. Dua-duanya sosok yang berasal dari diri sendiri. Dajjal itu setelah dimunculkan segala peristiwa keburukan yang dimunculkan pada saat sakaratul maut. Jika peristiwa keburukan itu banyak sekali, pasti Dajjalnya kuat. Ya, kita harapkan Dajjalnya lemah. Kita harapkan peristiwa keburukan itu sedikit yang muncul. Bahkan kalau bisa terhapus semua, sebagaimana janji Allah, orang-orang yang beriman dan bertakwa akan dihapus kesalahannya. Jadi, kalau dihapus, tidak akan muncul pada saat sakaratul maut. Sosok keburukan diri ini muncul dalam sosok Dajjal. Dajjal dengan ciri-cirinya yang disebutkan, antara lain dia bermata satu, itu maksudnya dia mengaku sebagai Tuhan. Ya. Aku ini, saya nih, ikut saya misalnya. Kemudian sosok Imam Mahdi itu artinya Imam itu pemimpin, Mahdi itu yang memberi petunjuk. Pemimpin yang memberi petunjuk. Imam Mahdi ini sosok berasal dari pengetahuan kita dari Al-Quran. Pengetahuan yang berasal dari Al-Quran itu yang akan menjadi Imam Mahdi. Saya sering katakan, kita baca-baca Al-Quran, kita pelajari Al-Quran, meskipun kita tidak pahami untuk saat ini, suatu saat ya kita bisa paham, dan ini akan menjadi petunjuk bagi kita. Kita tidak mengerti apa maksudnya. Tapi ketika itu terjadi, baru kita paham, oh ini maksudnya. Baru 5 menit. Waalaikumsalam.
Imam Mahdi artinya Imam Mahdi, pemimpin yang memberi petunjuk, kekuatannya berasal dari Al-Quran. Ya. Jadi semakin banyak kita mempelajari Al-Quran, mempelajari ya bukan sekedar membaca untuk menamatkan, bukan. Artinya ketika kita membaca Al-Quran tanpa perlu mau tahu, tanpa ingin tahu tentang apa yang ada di dalamnya, kita lewatkan saja apa ini kejar selesai. Seperti yang terjadi sekarang, mau ditamatkan jusnya, hati-hati, itulah yang dimaksud dengan membaca Al-Quran di kuburan. Dilarang membaca Al-Quran di kuburan. Artinya jangan membaca Al-Quran tanpa tidak mau tahu apa ini yang ada di dalam. Kalau tidak mau tahu berarti ini barang mati. Kalau dia barang mati, kapan berjalan itu dibilang kuburan berjalan. Orang yang apa isinya itu orang mati. Membaca Al-Quran di kuburan ya asal baca saja, tidak mau tahu. Tapi kalau mencari tahu, meskipun kita tidak tahu, tapi Tuhan tahu ini orang mencari tahu ini. Apa maksudnya Tuhan bilang begini? Apa maksudnya? Oh, tunggu. Orang ini mencari tahu. Nah, ketika dalam kondisi kita butuh itu, dia datang sebagai sosok Imam Mahdi. Jadi dalam peristiwa munculnya Dajjal dengan Imam Mahdi itu terjadilah peperangan antara Dajjal melawan Imam Mahdi. Surat 67 ayat 3 dan 4 ya sudah pernah buka kemarin. Surat 67 ayat 3 dan 4 ini sebenarnya perang antara Dajjal dan Imam Mahdi. Ya. Baca. Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak? Ya, dia menciptakan 7 langit. 7 langit berlapis. Apa maksudnya 7 langit yang berlapis? 7 langit yang berlapis berarti bukan unsur bumi yang berarti ternyata bukan ini, bukan fisik, bukan jasad, tapi yang dimaksud adalah ini. Dikatakan 7 karena sosoknya sama dengan ya disebut dengan 7 langit. Kalau ini 7 bumi, 7 lapis bumi. Kalau ini 7 bumi, ini yang nyata disebut 7 bumi, 7 lapis bumi. Misinya di dalam yang serupa dengan ini juga disebut dengan 7 lapis langit. Jadi yang muncul pertama adalah ini, yang paling dekat dengan tubuh. Ya, kita bahasakan dengan jiwa. Terus yang matikan. Ya. Perhatikan. Ya, Allah menciptakan 7 lapis langit, 7 langit berlapis. Kamu tidak akan menemukan kepadanya itu sesuatu yang tidak seimbang. Kata-kata ini mengarahkan apa ini bahasa Imam Mahdi yang mengarahkan untuk melihat itu, lihat itu penciptaan langit. Kamu tidak akan menemukan sesuatu yang tidak seimbang. Sudah dibaca ayat 4. Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Jadi 3 kali disuruh melihat. Ya. Perhatikan. 3 kali dia suruh lihat itu langit. Terus Daya pandanganmu akan kembali kepada tanpa menemukan cacat. Kamu tadi yang melihat ini, dia berbalik melihat. Ya, kamu akan Kamu akan melihatnya tanpa cacat. Ya. Penglihatanmu akan kembali kepada diri sendiri.